Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah tercurah melimpah ruah kepada kita. Amin. Selamat bertemu kembali dengan channel Pamcoach, channel berbagi inspirasi untuk keluarga penerus generasi. Ayah Bunda, kita bersyukur bisa dipertemukan kembali di dalam kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, yang istimewa ini, kami akan berbagi inspirasi mengenai bagaimana cara menunjukkan tujuan hidup kepada Ananda. Bagi ayah bunda yang baru menemukan channel kami ini, karena uraian ini ada hubungannya dengan uraian sebelumnya, kami persilahkan untuk membuka channel sebelumnya yang tautannya kami sertakan di dalam video ini. Ayah bunda, kita berada di dunia ini tentu ada maksudnya, ya, mempunyai tujuan, tidak terkecuali juga anak-anak kita semuanya mempunyai tujuan, ya. Pada dasarnya tujuan hidup kita ini adalah kita berbahagia di dunia, mengisi dunia ini, dan kelak ketika kita sudah waktunya kembali ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, kita akan menginginkan tempat yang kita idam-idamkan, yaitu surga di sisinya, di kampung surga di sana. Ayah bunda, lazimnya suatu perjalanan tentu saja membutuhkan suatu bekal. Demikian juga di dalam kehidupan atau hidup kita ini. Ya, ketika di dunia akan menuju ke akhirat itu juga butuh bekal, ya. Ada 4 hal yang pasti kita akan beruntung ketika berada di dunia maupun di akhirat, yaitu yang pertama adalah iman. Jadi kita harus menanamkan iman yang kuat kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita. Iman itu ibaratnya kalau misalnya bangunan itu sebagai fondasi yang kuat akan bisa menahan beban. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ketika iman kita kuat, kita akan bisa menahan beban-beban hidup. Kita akan bisa menahan tsunami-tsunami kehidupan yang akan menerpa kita. Kita akan bisa menahan gempa, ya, goncangan gempa kehidupan yang akan menerpa kita. Ini karena didasari oleh iman yang kuat. Nah, untuk itulah kita perlu memberikan suatu masukan. Kita perlu mendidik kepada anak-anak kita agar supaya keimanannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu merupakan suatu akar yang sangat kuat, ya, mengakar yang sangat kuat kepada diri kita maupun diri anak-anak kita. Bekal yang kedua adalah perbuatan yang baik, gitu, atau amal yang baik. Ya. Kita sudah dibekali potensi yang sangat dahsyat, sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa percikan sifat-sifat Tuhan yang diletakkan di dalam deep memory kita. Ya. Dengan proses berkembangnya usia kita dan juga anak-anak kita, karena adanya referensi dari luar dan juga pengaruh dari lingkungan, ya, kadang-kadang potensi tersebut berada di bawah, ya, tertutup oleh pengalaman-pengalaman hidup yang beraneka ragam. Nah, untuk itulah maka perlu adanya perkuatan, ya, perlu adanya perbuatan-perbuatan yang baik ini ditonjolkan di setiap saat, dan ini perlu kita sampaikan kepada Ananda. Kita beri contoh-contoh kepada Ananda bagaimana berbuat baik di dunia ini.
yang ketiga adalah perbuatan yang benar. Apakah tidak cukup hanya baik saja? Tentu saja ini kurang ya kalau tidak ditambah dengan kebenaran. Bayangkan saja misalnya seperti kita itu melihat permainan sepak bola gitu ya. Pemain-pemain itu sudah baik menggiring bolanya menuju ke suatu gol. Namun pada saat membawa bola itu ada suatu pelanggaran. Katakanlah misalnya offset misalnya. Nah, ini adalah suatu pelanggaran. Pelanggaran karena pelanggaran itu adalah tidak benar. Ya, maka hal tersebut perlu mendapatkan suatu hukuman. Demikian juga kita tidak hanya cukup baik saja, tetapi harus benar di dalam kehidupan kita. Jadi baik dan benar merupakan suatu syarat dan bekal di dalam kehidupan kita ini. Bekal yang keempat adalah sabar dalam berproses. Biasanya kita menunggu sesuatu itu timbul suatu kejengkelan. Katakanlah kalau misalnya kita sedang menunggu alat transportasi, katakanlah angkot gitu ya. Sebetulnya walaupun misalnya kita tidak merasa jengkel pun, maka angkot itu akan datang. Tetapi karena pengaruh berbagai macam yang ada di dalam diri kita itu kadang-kadang tidak sabar untuk menunggu datangnya angkot, maka di situ timbul kejengkelan. Maka dari itu di dalam segala proses apapun butuh adanya suatu kesabaran. Kesabaran adalah bekal yang perlu kita sampaikan kepada Ananda semuanya, karena kesabaran ini dampaknya sangat besar sekali di dalam berbagai aspek kehidupan. Ayah bunda, membangun karakter anak-anak kita bisa kita lakukan sejak dini. Usia 2-7 tahun adalah usia yang sangat efektif untuk membentuk karakter anak-anak kita. Karena pada usia tersebut pikiran bawah sadarnya itu secara alami sangat terbuka, yaitu frekuensi otaknya rata-rata pada gelombang alfa itu. Maka pada saat itulah kita mudah memasukkan program. Pada prinsipnya bahwa kita memprogram anak atau memprogram karakter anak itu sebaiknya dilakukan pada saat frekuensi otaknya berada di tataran alfa. Bagaimana kita mengetahui anak-anak kita pada tataran alfa otaknya? Itu sangat mudah sekali ya. Ketika mereka itu fokus, ketika mereka itu tertarik, amat sangat begitu ya. Dan ketika mereka itu dalam kondisi sangat senang, nah itulah waktunya kita memasukkan program ke dalam pikirannya agar supaya menjadi karakter. Dan perlu diketahui bahwa agar supaya itu bisa tertanam di dalam deep memory, maka perlu dilakukan ulangan-ulangan, berulang-ulang. Maka untuk itu sebaiknya ayah bunda membuat suatu time schedule, jadwal. Misalnya kapan kita menanamkan keimanan, kapan kita memberikan suatu contoh-contoh perbuatan kebaikan, perbuatan kebenaran, contoh-contoh kebenaran, contoh-contoh keimanan, dan seterusnya. Nah, ini perlu dibuat yang terstruktur, terjadwal, sehingga ini akan memudahkan kita melakukan kontrol terhadap anak-anak kita. Ayah bunda, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menginspirasi ayah bunda sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan untuk membahas kelanjutan daripada uraian ini. Saya mohon sekiranya
ayah bunda menganggap ini baik, maka sudilah ayah bunda untuk bisa meneruskan atau membagikan kepada adik tulan, kepada teman-teman, kepada siapapun yang membutuhkan, sehingga banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Akhirnya saya mohon maaf, barangkali di dalam menyampaikan kepada ayah bunda banyak hal yang kurang berkenan di hati ayah bunda, dan sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.